Keadaan setelah baku hantam akan gimana? Apakah Riwen masih mengincar Einokoji? Jawabannya tuh masih. Tapi mental dari Dragon Boy itu udah down duluan ya. Setelah kejadian ngerundung Kei dan kena hajar Einokoji, si Riwen tuh setelah itu ingin keluar dari sekolah. Cabasera Sensei dan Manabu yang jadi saksi itu disuruh Einokoji untuk bilang kalau kejadian pas Riwen ngerundung Kei hanya menjadi kejahilan antara kelas D dan kelas C. Karena Riwen kan sempat nyemprot CCTV itu ya pakai belok. Nah, Einokoji itu menjadikan itu sebuah alibi dan melapor ke sekolah kalau mereka itu cuma merusakkan properti sekolah. Einokoji itu nggak mau membuat Riwen keluar dari sekolah. Einokoji itu lebih suka menantikan perkembangan dari Riwen setelah mendapatkan rasa takut yang tidak pernah Riwen rasakan sebelumnya. Walaupun Einokoji sudah ngebikin alibi seperti itu, tapi si Riwen itu tetap kekeh ingin keluar dari sekolah ya. Albert dan Ishizaki yang merupakan anak buah setia dari Riwen menghentikannya. Albert dan Ishizaki itu berkata, kalau Riwen keluar dari sekolah maka mereka berdua juga itu akan ikut keluar dari sekolah. Akhirnya di sana Riwen itu nggak jadi keluar dari sekolah ya, tapi hasrat untuk bertarung dan ikut konflik kelas milik Riwen itu sudah menghilang. Riwen pun setelah itu tuh nggak mau terlibat dengan konflik kelas dan Riwen tuh hiatus menjadi pemimpin kelas. Murid kelas C itu pada berpikiran kalau Ishizaki itu telah menjatuhkan tahtanya Riwen dan sekarang Ishizaki lah yang menjadi pemimpin kelas C saat ini. Itu cerita yang mereka bikin ya, karena Riwen nampak babak belur jadi mereka itu membuat karangan cerita seperti itu. Riwen itu sudah menyerahkan kelas C kepada Kaneda dan Hiyori untuk mereka berdua yang memikirkan strategi kelas ke depannya. Lalu Riwen dan Einokoji itu berdamai, atau istilahnya mereka itu membuat perjanjian gencatan senjata sementara karena Einokoji setelah ini mau menerima misi dari Manabu untuk menjatuhkan tahtanya si Nagumo, si ketua OSIS sekarang. Jadi si Einokoji itu nggak ada waktu untuk meladeni Riwen ke depannya. Maka dari itu perjanjian ini dibuat. Setelah kena bogem Einokoji sebelumnya, mental Riwen itu sudah menciut ya. Riwen itu menganggap selama di sekolahan ini ada Einokoji, maka dia itu tidak akan bisa menang. Riwen itu sudah ngecap Einokoji sebagai monster ya. Riwen setelah kekalahannya dari Einokoji, mulai menyebarkan cerita palsu kalau dia itu kalah dari Ishizaki. Dan Ishizaki lah yang jadi pemimpin kelas sekarang. Setelah itu Riwen itu mulai menyendiri serta dikucilkan dari kelas C ya. Riwen yang selalu tampil garang bareng anak buahnya, Riwen yang sekarang itu ditampilin malah mirip kayak murid teladan dan tipikal anak nolep yang rajin gitu ya. Riwen ditampilkan baca buku sendirian. Tapi tenang kawan, Dragon Boy itu cuma hiatus sebentar saja. Riwen nanti akan balik lagi. Hasrat Riwen untuk mengalahkan Einokoji nanti akan kembali. Riwen udah tahu kalau dia yang sekarang itu masih belum cukup untuk mengalahkan Einokoji. Nantinya Riwen tuh akan kembali turun ke medan perang kalau di animenya mungkin di sekitar episode ke-8 nanti ya, di season ke-3-nya nanti. Lalu sikap Albert dan Ishizaki itu lebih menghormati Einokoji setelah itu. Terutama si Ishizaki, dia itu malah berteman baik dengan Einokoji nantinya. Untuk Ibuki, dia itu masih sama saja. Dia itu belum terima kalah dari Einokoji. Malahan si Ibuki itu ngajak baku hantam ulang nantinya. Dengan kekalahan Riwen dari Einokoji, itu akan menjadi pemicu dari Riwen untuk berkembang lebih. Untuk yang sekarang tahu tentang baku hantam yang Einokoji melawan gengnya Riwen, untuk sekarang itu masih 3 orang dari luar ya yang tahu kejadian tersebut. Ada si Cabasera Sensei dan Manabu yang jadi saksi di sana. Itu udah jelas mereka itu menyaksikan dan mereka itu tahu ya, momen Einokoji meneparkan Riwen and the Gang. Lalu Hiyori itu curiga kalau Einokoji lah yang membuat Riwen berubah. Jadi ya cuma mereka bertiga aja ya untuk saat ini yang tahu kejadian baku hantam itu. Gua pribadi cukup suka sih ya dengan perkembangannya dari Riwen dan menantikan Riwen balik lagi di season ke-3-nya nanti. Jadi jangan anggap Riwen sebagai badut ya kawan, itu aja sih ya. Kalau dari mataku Riwen itu nggak badut-badut amat sih ya, lebih badutan Kushida sih ya. Riwen itu sebenarnya murid yang mengerikan dan pemikirannya aja itu sudah hampir mirip dengan Einokoji. Ibaratkan si Riwen itu adalah versi Einokoji yang nggak ikut eksperimen dari White Room. Atau isi Riwen tuh Einokoji versi LED lah ya. Cuma ya Riwen tuh lagi apa saja di sini. Musik singa yang lagi tidur. Riwen tuh nggak sadar kalau orang yang dia lawan dan dia incar itu adalah bukan manusia normal ya. Einokoji itu melebihi murid normal biasanya. Ya mungkin itu aja sih kejadian setelah baku hantam. Di episode ke-13 nanti atau di minggu depan nanti itu bakal dibahas ya sedikit sih kejadian setelah baku hantam. Makasih buat kalian yang udah nonton, see you next video, bye bye.